Selamat siang anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dari tema 1 muatan IPA. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, kita tahu bahwa bergerak itu berarti berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak manusia dan hewan itu menggunakan yang namanya organ gerak hewan. Nah, apa aja sih organ gerak itu? Yaitu ada berenang, meloncat, berlari, menggali, berjalan, memanjat, memegang. Itu adalah contoh dari organ gerak, ya. Nah, di sini alat gerak itu ada dua, yaitu alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, tulang itu berfungsi tidak dapat bergerak sendiri, ya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang tidak dapat melakukan gerakan. Lalu yang kedua ada alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, otot itu memiliki senyawa kimia yang membuat otot-otot dapat bergerak dan tulang bergerak. Ya, jadi alat gerak pada manusia itu ada dua, yaitu tulang dan otot. Tulang itu berperan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot itu berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, ini adalah contoh dari alat gerak manusia, ya. Ini adalah contoh lengan tangan, ya. Ini ada otot bisep, ada tendon bisep, ada tulang pengumpil, lalu ada tulang hasta, lalu ada anterior band, lalu ada otot trisep dan humerus, ya. Jadi ini adalah alat gerak di tangan kita. Nah, bagaimana alat gerak pada hewan? Nah, kalau hewan yang hidupnya hewan yang di udara, contohnya burung, itu alat geraknya berupa sayap. Lalu kalau misalnya hewan yang hidupnya di air, contohnya ikan, alat geraknya adalah sirip atau ekor. Ya, terus selanjutnya kalau hewan melata atau hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah, alat geraknya itu adalah otot perut. Nah, sedangkan hewan yang hidup di darat, itu alat geraknya adalah tungkai atau kaki dan tangan. Ya, jadi diingat ya, ini adalah alat-alat gerak pada hewan. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang. Nah, hewan itu dikelompokkan menjadi hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah contoh dari hewan vertebrata. Ada reptil, ada amfibi, ada burung, ada hewan mamalia, dan ada ikan. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Apa sih ciri-ciri dari hewan vertebrata itu? Yang pertama, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Ya, yang kedua, hewan vertebrata itu memiliki bagian tubuh yang sempurna, seperti memiliki kepala, leher, dan badan. Lalu yang ketiga, memiliki alat pencernaannya lengkap. Lalu memiliki bentuk tubuh yang simetris atau simetris bilateral, atau jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi yang simetris. Ya, ini adalah ciri-ciri dari hewan vertebrata, dan ini adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Lalu ada hewan invertebrata. Contoh dari hewan invertebrata itu adalah serangga. Lalu hewan lunak, ya, kayak bekicot. Lalu ada cacing. Itu adalah contoh-contoh dari hewan invertebrata. Nah, sedangkan ciri-cirinya, ciri-ciri hewan invertebrata itu, yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Ya, jadi kalau misalnya hewan invertebrata itu, kemungkinan dia memiliki kepala, tapi tidak memiliki ekor misalnya. Lalu yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Selanjutnya, memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral atau
simetri radial, atau misalnya bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengahnya ya. Jadi ini adalah ciri-ciri hewan invertebrata beserta contoh-contoh dari hewan invertebrata. Oke, anak-anak kelas 5, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh chat di kolom komentar ya. Saya akhiri dulu video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.